Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, selamat datang juga Ustazah. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di majelis ilmu ini. Untuk menambah keberkahan, alangkah baiknya kita buka majelis ilmu pada hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan ridho Allah kita semua bisa berkumpul. Sebelum dimulai, kita luruskan kembali niat kita. Kita niatkan hadirnya kita di sini dengan jasad dan ruhnya untuk menuntut ilmu, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah mencatat menjadi kebaikan, semoga Allah berikan kemudahan, dan semoga Allah memberikan kefasihan, dan semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan juga kepada umatnya sampai akhir zaman nanti. Baiklah teman-teman sekalian, Ustazah sudah hadir. Mangga kepada Ustazah dipersilahkan untuk memulai majelis ilmunya. Silahkan Ustazah. Naam Kak Unan, jazakillah khairah atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan makhluknya dan yang telah menyempurnakan makhluknya, yaitu manusia, dan yang telah menurunkan Al-Quran kepada manusia agar berakhlakul karimah. Sebagai pembeda antara makhluk-makhluk yang lain, sebagai pembeda tentunya antara hewan dan manusia. Ketika manusia mentaati kalam Allah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam kesempatan hari ini kita masih terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitabullah baik secara lafadznya, dan insyaallah taala di kesempatan yang lain kita bisa mempelajari hukum-hukumnya, isinya, mentadaburinya, dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Naam, akhwati fillah, apa kabar semua? Semoga dalam naungan Allah, semoga sehat selalu ya. Insyaallah, alhamdulillah, izinkan saya menyampaikan ilmu saya. Maksudnya ilmu saya yang sedikit ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, untuk agama Islam, untuk dunia akhirat, dan untuk kita semua, untuk atunnah semua. Di sini saya bukan berarti yang terbaik, namun apa-apa yang saya tahu, apa-apa yang saya dapatkan dari guru-guru saya, fa insyaallah ta'ala kita akan membahasnya bersama-sama. Kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Sama-sama saya di sini adalah thalabul ilmi, pencari ilmu. Dan juga mudah-mudahan
saya juga sebagai pencinta ilmu seperti kakak-kakak semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Naam, apakah suara saya jelas? Jelas ya Allah. Jelas, Ustazah. Jelas ya Kak? Alhamdulillah. Naam, hari ini insya Allah kita ke materi. Namun sebelumnya saya akan ngabsen dulu. Yang hadir adalah Kak Ulan, kemudian Kak Ilah, Kak Firah, dan Kak Kamilah, dan Saya jangan dilupakan Ustazah. ya. Kalau Kak Sinagawa ini Masya Allah ya, penghuni. Penghuni pencinta ilmu, di mana-mana ada beliau ini, Masya Allah ya. Sehingga meskipun tidak disebutkan namanya, tapi sudah ibaratnya itu tiangnya gitu, Masya Allah. Padahal Ustazah lupa ya Ustazah. Enggak lupa. Saya merasa Kak Sina ini spesial ya. Memang kalau ada halako ya punyanya Kak Sina gitu ya, Masya Allah. Masya Allah. Namun akan saya sebutkan ya, Masya Allah, biar semakin cemerlang, Masya Allah. Ya, di sini juga ada Kak Sina. Beliau bukan hanya memandu kita saja, ya, tapi juga beliau di sini sama-sama berdiskusi, Insya Allah sama kita. Ya, bareng-bareng belajar di sini. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Ya, jauh di mata namun dekat di hati. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Yang tidak hadir beberapa ya, mungkin bukan tidak hadir, hanya saja ada kendala ya. Kemudian sudah ada kakak-kakak yang ya, yang apa namanya menyanggupkan dirinya untuk apa namanya untuk belajar di luar hari Kamis, maksudnya belajar talakinya saja, tapi materinya tetap beliau ikutin, Masya Allah Taala ya. Ya, ada peserta, maksudnya tolibah ya di sini, Masya Allah Taala. Saya kira hanya mustamiah, tapi benar-benar ya kemarin itu saya dengarkan beliau juga tahu gitu apa-apa yang saya terangkan. Jadi mustamiahnya bukan kaleng-kaleng gitu, benar-benar mustamiah ya, meskipun tidak bertalaki. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa termotivasi ya Kak ya, bahwasanya kita itu memang harus sedikit memahami teori tajwid ini ya, dikarenakan untuk menyampaikan kepada orang lain dan tentunya untuk diri kita sendiri awal untuk diri kita sendiri, memahamkan bagaimana cara melafadzkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Namun sekali lagi ya, saya ingatkan juga wabil khusus untuk diri saya sendiri, bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah intinya, itu isinya. Kok ada Kak Ri udah di waiting room? Udah masuk ya? Nah, ya adalah isinya ya, di mana isinya itu penting sekali untuk kita pelajari ya, hukum-hukum di dalamnya. Ya, bagaimana cara kita zakat, bagaimana cara kita haid, kapan haid itu, kapan maksudnya kapan pertanyaan haid ada jawabannya di Al-Qur'an ya. Pertanyaan bagaimana baik kepada anak yatim ada di Al-Qur'an ya. Semuanya ya, semuanya unsur kehidupan ada di dalam Al-Qur'an. Nah, insyaallah ya, gini aja udah nggak terasa, udah beberapa menit. Baik, hari ini kita ke materi ya Kak ya. Ke materi. Kemarin itu sampai mana ya Kak ya, materi? Masih sifat kan ya, masih sifat huruf dan pembahasannya ya. Sifat dulu. Masih sifat huruf. Sifat dan pembahasan. Ya, dan pembahasannya kemarin sampai syiddah sama lawannya. Rokhawah. Baru sampai nomor 2. Sekarang rokhawah ya. Sekarang apa Kak? Kemarin sudah dibahas tentang syiddah, rokhawah, sama tawasud juga sudah. Sekarang tinggal yang isti'la sama istiqal. Belum. Oh, alhamdulillah. Ya, baik ya. Di sini kita akan melanjutkan materi kita. Saya tidak ingin terburu-buru dalam menyampaikan sifat huruf ini. Kenapa? Karena pertama
pertama saya ingin bersama-sama kita paham seperti itu ya Kak ya. Paham. Saya tidak hanya ingin membaca, makanya saya ulang-ulang. Mudah-mudahan dengan pengulangan-pengulangan saya ini Allah Subhanahu wa taala memahamkan ilmu kita, menambahkan ilmu kepada kita tentang pemahaman-pemahaman tajwid ini. Jadi mudah-mudahan bersabar ya. Mudah-mudahan bersabar dulu. Memang kalau kita daurah itu Kak, daurah itu kalau misalkan sekali, 2 kali gitu itu belum bisa biasanya seperti itu. Namun nanti kalau sudah berkali-kali baru ya. Jadi rohawa sudah Kak? Sudah Ustazah. Ya, nah, sudah ke syiddah kemarin ya, durasinya panjangnya makna ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan latihan ya. Latihan surah Asy-Syarh ya. Asy-Syarh atau Alam Nashrah ya. Latihan gitu, satu ayat. Kita kemarin sudah belajar jahar ya, syiddah rohwah, mudah-mudahan bisa difahami. Dan sekarang kita latihan Alam Nashrah langsung aja ya. Pokok ini. Satu ayat. Karena kita kemarin sudah belajar, maka kita talakin Alam Nashrah hari ini. Ya, silakan dari Kak Ulan. Ya, di sini sudah ada share screen-nya, tinggal saya akan memberikan menampakkannya. Gimana ini? Dari Umi Yanti dulu. Masih Ya, adakah Umi Yanti? Hai, saya ada. Ya, silakan Umi Yanti dulu. Ingat ya, di sini ketentuannya adalah bagaimana menyampaikan ya atau mengucapkan hamas jahr dengan benar ya. Kemudian syiddah, rohwah, tawasud dengan benar ya. Sampai situ kan keterangan ya. Istifal istilah belum ya. Baik. Silakan Kak Sina. Masya Allah. Langsung ke Taud basmalah saja. Ta'awud dulu. Nah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzah itu dia syiddah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billah itu lamnya tawasud. Jadi jangan terburu-buru, tawasudkan dulu. Billah. Baik, saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Roknya juga rok sukun, rok tasdid itu kan roknya yang pertama sukun. Nirrojim sama roknya sukunnya tawasudnya tonjolkan dulu. Baik saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsanti. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tahu kan, mau ditawasudkan dulu, baru difathahkan. Masya Allah, lanjut. Alam nasroh laka sodorok. Ahsan. Wa wada'na anka wizrok. Ya, lanjut. Nggak ada. Oh, pakai Quran ya saja. Iya. Allazi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra. Ya, usri yusra. Usri yusra. Ya, usri yusra ini apa ini? Sifat apa? Hamas terusnya Mengalirnya apa? mengalirnya itu apa namanya? Gimana saya? Bukan apa sih apa namanya? Desis apa ya? Lupa. Bukan. Rohoh. Rohoah. Itu desis itu sofirnya dia ya. Iya, sofir, iya. Kita lagi membahas 5 dulu, 5 sifat ya. Jahar, hamas, syiddah, rohoah, dan bainiyah. Naam, lanjut. Rohoah ya. Baik, bisa aja. Jadi hamas kemudian aus itu mengenai apa? Kalau rohoah itu berhubungan dengan apa? Rohoah itu berhubungan dengan tertahan dan tidaknya suatu suara. Mumtazah. Naam. Lanjut. Saya nggak lihat catatan ini Ustazah, saya lupa bawa catatan. Iya, memang ya. Jadi kalau syiddah memang tertahannya suara ya. Jadi kalau rohoah tidak tertahannya suara atau mengalirnya suara ya, berhubungan dengan suara. Mumtazah. Naam, lanjut. Inna ma'al usri yusra. Faiza farogta fansab. Jaharnya tampakkan. Ghain ya, dia ada jahar. Faiza farogta fansab. Faiza farogta fansab. Ahsan. Wa ila rabbika farghab. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik, Kak Sina ya. Jadi faedahnya memahami ya sifat adalah apa? Ketika kita baca Al-Quran, kita bisa apa? Bisa memberikan rasa terhadap satu huruf ya. Memberikan hurufnya itu, sifat-sifatnya itu bagus gitu. Bisa memperbagus huruf-huruf yang kita baca. Nah, selanjutnya siapa Kak Ulan? Jazakillah khairan kasiran saja. Jazakillah khairan. Tapi jazakillahnya coba gimana? Jazakillah khairan kasiran saja. Nah, ya, kayak baca Quran tuh fasihnya ya. Nah, baik saja. Barakallahu fi Kak Sina. Nah, silakan Kak Ulan, selanjutnya siapa? Iya, selanjutnya saya Ustazah. Nah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamnya perhatikan ya. Lam tasdid itu ada lam tawassud. Ro tasdid ada ro tawassud ya. Silakan. A'udzu billahi. Hamzah sidda. Oh, siap, lebih ditekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Bismillah. Siap. Mm-mm. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya rasakan. Bismillah, ini kan maksud. Bismillah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Alam nashrah laka sadrak. Laka sadrak. Laka sadrak. Nah, dia lah Alam jahr apa hamas? Lam jahr apa hamas? Jahat. Hamas keluar nafas apa tidak? Oh iya, tidak keluar nafas, Ustaz. Tidak keluar nafas. Afwan. Jadi Iya. tapi jahar pengertiannya apa? Kayak tegas gitu. Laka sadrak. Jadi dan laka. Oh, siap. Laka Terang. sama seperti Lah. ya. Dia Laka. terang. Laka terang. Siap. Diulang Ustazah. Alam nashrah laka sadrak. 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 Coba diulang lagi. Ya, jadi ya kalau syiddah itu berarti memang ditekan ya. Iya kan dia sifatnya kuat. Sadrak. Ya, siap. Sadrak. Ya, siap. Alam nashrah laka sadrak. Ya, ahsan. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha zahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Ada tawassut ain. Wa rafa'na. Ada tawassutnya. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Usri yusra. Rohnya siap. Fa inna ma'al usri yusra. Ma'al usri. Fa inna ma'al usri yusra. Ma'al usri ya. Fa inna ma'al usri yusra. Siap. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Jaharkan ghain. Fa idza faraghta fansab. Siap. Fa idza faragh apa ya? Terang. Terang. Suaranya tonjolkan hurufnya, jangan tenggelam, jangan faragh. Ini kan tenggelam. Tidak terdengar suara ghainnya. Dia itu agak tenggelam. Jadi jahar dia terang-terangkan, jahar nampak-nampakkan. Ya. Siap. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Gue hilang lagi tadi. Apaan? Wa ila rabbika farghab. Ahsan. Farghab. Agak susah. Rohnya tebel, gue-nya juga farghab. Jadi hilang ke gue-nya, Ustaz. Ya. Banyak tadrib tarkib ya. Tambahkan mbak sukun. Farghab. Ya, ahsan di Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Kak Ulan. Selanjutnya siapa Kak Ulan? Assalamualaikum Ustazah, ini Citra Ustazah.
Waalaikumsalam Kita warahmatullahi wabarakatuh. sambil di jalan nggak apa-apa ya Ustazah, sambil jemput La cucu baksa. nih. La baksa, Masya Allah. Ya, silahkan Kak Ya. Citra. Boleh saya baca Ustazah? Ya, boleh. Siapa dulu setelah ini yang Tunggu hadir? dulu, iya. Baik. Kak, Afwan. Kak Ila, Kak Ila. bagaimana? Oh ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, lamnya tawasudkan dulu. Billah, billah, billah. Billah. Mm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya, tawasudnya dia tidak rokhwa, tidak syiddah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jarok pertama dinaber jadi tawasud ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tawasud Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Ini tawasudnya. Tawasudnya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. 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 Ini masih ada nabr ya. Nir-Rahim. Iya, latihan ya. PR ya. Saya ulang lagi sekali lagi Ustazah ya. Naam. Nir-Rahim. Enggak, jangan jangan dinabr. Jangan. Tawasud. Nir-Rahim. Tawasud. Ra sukun. Nir-Rahim. Nir-Rahim. Hakadha. Nir-Rahim. Iya, Masyaallah. Masyaallah. Alam nashrah laka sadrak. Ini tawasudkan juga. Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Gimana Ustazah? Ahsan, lanjut. Wa wada'na anka wizrak. Ya, lanjut. Wa rafa' alladhi anqadha dhahrak. Hamzahnya syiddah. Bukan di makhrajnya. Baik. Alladhi anqadha dhahrak. Mad jaiz ada mad jaiz Kak. Ya, oh ya. Alladhi anqadha dhahrak. Iya. Wa rafa'na laka dhikrak. Bikin maksudnya. Wa rafa'na. Kurang ya? Wa rafa'na. Kurang tangga ada tawasudnya ini. Kurang ya? Ya. Wa rafa'na. Kurang saja ya. Dan ahsanti.
ورفعنا لك ذكرك Ya. فإن مع العسر يسرا. Sinya itu mengalir suaranya. Oh, iya. Yusro. Baik. Sin hamzah. Baik, saya ulang. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. Selesaikan dulu tawasudnya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha hamzah terang ya, kemudian dia punya sifat syiddah. Fa'idha faragta fansab. Baik. Fa'idha faragta fansab. Jangan dinaber, jangan dinaber, jangan ditekan. Wallahi. Dia mengalir rohoah. Ya rohoah. Ya, dia rohoah. Namun dia punya jahar ya, dia punya jahar. Faro. Jangan faro, jangan. Faro. Itu makhrajnya nggak tepat itu, Kak. Dia ghoin, iya, ghoin itu makhrajnya di dekatnya anak teka. Adnal halq. Adnal halq ujung tenggorokan tapi di dekatnya anak teka. Faro. Pangkal lidahnya naik kan? Pangkal lidah naik. Faro. Masya Allah. Masih belum ini Ustazah ya, makhrajnya ya, belum masuk. Latihan ya lagi. Faidah, coba diulang lagi. Fa'idha faragta fansab. Ya, jaharnya kurang. Jadi pas ghain, tapi jaharnya ini dia ketika sukun ya. Jadi tidak terang gitu, kurang terang ya. Jaharnya kurang terang, jahar. Tapi untuk rohanya ahsan ya, ada cuman kurang terang aja ya. Nanti dilatih lagi di ujung tenggorokan ya, di dekatnya anak teka, dekat ya. Dan karena dia itu kan kita kembali lagi ke isti'la ya, tapi saya tidak menilai isti'lanya, cuman kisi-kisi memang itu membantu terangnya ya. Isti'la itu membantu sifat jaharnya ghaini ya, membantu sifat jaharnya ghain. Kenapa? Kalau tidak diisti'lakan maka jaharnya nggak nampak ya. Faro, nggak pakalnya nggak naik ya. Coba dengarkan saya. Faida faro, kan nggak nampak jaharnya ghain. Dia akan nampak ketika kita isti'lakan. Faida faro tafanswab. Nah, jadi ghain nampak gitu ya. Jahar sifat jaharnya ghainnya itu nampak. Jadi caranya adalah pangkal lidah diangkat ya, atau lidahnya. Coba saya ulang Ustazah ya. Akar lidahnya ya, ghain, pangkal lidah ngangkat ya. Ini harus itu ya Kak ya. Harus diteliti ini. Pangkal lidahnya ngangkat, tengah diberikan cekungan ya. Kemudian jadrul lisannya mendorong ke tenggorokan. Coba saya ulang Ustazah ya. Kurang ngangkat pangkalnya ini Kak. Ya. Belum ngangkat sempurna, belum. Ngangkat ya. Tengah lidahnya belum cekung juga. Ya. Memang butuh. Coba saya ulang lagi. Penasaran. Ya. Farog. Gimana Ustazah? Belum juga. Ya, memang harus tadrib ya. Harus tadrib. Naam.
nanti dengan tadrib insya Allah ya. Nanti sabar aja. Nah, lanjut Kak. Wa ila rabbika farghab. 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 Ini ngangkat ghab ya. Jadi isti'la ya memang spesial ya huruf isti'la ini. Nah, la ba'sa. Insyaallah nanti atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Sabar. jazakillah khair, Ustazah. Jazakillah khairah. Ya, selanjutnya. Selanjutnya Kak Fira ya. Kak Fira sudah ada? Baik. Umu Citra tadi mau duluan barangkali? Gak apa-apa, Umu Citra? Gak apa-apa, Umi Ustazah Fira silakan. Oh ya, baik. Mohon bimbingan ya Ustazah. Ya Allah Kak Fira, silahkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berikan sifat syiddahnya pada hamzah. A'u. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Ya. tebalkan dari ahsan yang pertama ahsan. Oh, Yang ya. kedua kurang sempurna ya. Oh, ya. Ulang ya Ustazah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. alam, lamnya sempurnakan fathahnya. Tempo fathahnya. Oh, ya. Alam nashrah laka sadrak. Ahsan. Sadrak. Jangan ada tambahan sad. Nah, tapi tidak diangkat. Kurang angkat ya. Tidak apa-apa. Tidak sedang mengoreksi istilah sih dan apa itu maksudnya. Nah, bahasa langsung aja. Ya, ayat berikutnya ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Iya. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Hati-hati ya, dot dan dho, pisahkan. Dho. Makhrajnya. Dho. Beda ya. Dho. Dho-nya pangkal tepi lidahnya angkat lagi biar tidak mirip dot. Oh, yang dho-nya, dho. Ya. Dho. Nah, ini kurang angkat tepi lidah wo ya. Dho-nya ya. Sehingga kalau dia cepat, kalau dia dihadarkan ya, ditadwirkan ya, atau dia mirip ya, kayak mirip dot dan wo. Ya tapi lah baksa kita tidak sedang mengoreksi ini Kak, ini cuman koreksian saja ya. Lanjut aja nggak apa-apa. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah ini ainnya ahsan, hakada ya, ainnya ini. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ma'al usri, lamnya tawassut kan? Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Seperti ini tawassutnya ya. Fa idza faraghta fansab. Sama ya. Catatannya sama kayak Kailas ya. Pokoknya ya. Ya.
Ya. banyak pangkal lidahnya banyak dilatih ya. Tapi lah baksa memang ini proses ya Kak ya, nggak masalah sih. Yang lainnya juga sudah ahsan ya. Di sini Ya. sudah ahsan semuanya, tinggal istilah itu memang butuh proses, masya Allah. Ya lanjut Kak, lah Ya. baksa. Wa ila rabbika farghab. Ini hamzah hati-hati ya. Ila sama ila beda apa sama? Ila sama ila. Ila sama ila beda nggak? Gimana Hamzah. Ustazah? Ila. Ya, ila ya. Sama ila. Yang pertama kurang jelas ya, kurang jahar ya. Iya. Rata-rata seperti itu. Hamzah itu seperti dianggap apa ya, biasa saja gitu ya. Tapi kalau kita belajar sama beliau-beliau yang ini, yang memang memperhatikan bacaan mumtazah seperti guru-guru kami gitu. Ini Hamzah ini diperhatikan benar sama beliau. Harus ila harus gini. Ila. Ya apa ya? Ya tadi. Gimana Kak? Ila tadi. Nah Itu tempo bukan ya Ustazah ya? kan itu sifat. Kalau yang tadi ilah, ini enggak ada sifat syiddahnya. Ilah. Ya gimana ya? Iya. Ilah. Ini enggak ada sifat syiddah. Ilah. Enggak ada sifat syiddah. Ya. Nah, jadi harus a i u a i u a i u a i u harus gitu. Ya, berarti sifat syiddah. Iya. Jadi diberikan ya, ini untuk semua ya, untuk semua ustadzat yang ada di sini ya. Hamzahnya perhatikan ya. Makanya saya di sini koreksi syiddah ya. Termasuk hamzah. Coba diulang Kak. Faidah. Coba dari faidah. Oh, faidah. Hamzahnya syiddah kan. Iya. Faidah faragta fansab. Nah, ini baru kan keluar jahar, keluar syiddahnya. Lanjut. Wa ila rabbika farghab. Ahsanti, tapi kurang sempurna lagi. Wa ila. Wa ila rabbika farghab. A I U. A I U. Terang. A I U. A I U. Coba kita sukunkan aja ya. A. I. A. Nah, ini Kak. A I U. A I U. Yuk. Wa ila. Wa ila rabbika farghab. Lebih mantap enggak pas ngucapin? Ya, Ustaz. Masih ini ya, masih kayak ya kurang gimana gitu. Kayak masih ragu-ragu jadinya. Sifatnya tadi ya. Tadi, tapi yang barusan sudah mumtazah ya. Jadi nanti dipraktekkan hamzah ya untuk lainnya ya. Nah, ya, jazakillah khair. Jazakillah khairah. Ya, selanjutnya. Ya baik Ustazah, saya boleh? Boleh, asalkan yang lainnya izin Kak Citra ya. Iya. Yang gimana mengizinkan yang hadir awal ya. Yang hadir Bu Rifda bagaimana? Saya udah boleh giliran? Ya, Bu Rifda, Kak Siti Asia boleh nggak Kak Citra duluan? Boleh katanya Kak Citra. Izinnya, Masya Allah. Syukran jazakallah. Takut nggak ada sinyal nih kalau di jalan lagi hujan lagi. Ya, baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi. Kak Citra jadi turunkan suaranya. A'udzu billahi. Ahsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafasnya nafasnya hamas itu sin. Hamasnya sin itu gini. Bukan bis. Nggak ada cek-cek, nggak ada cek-ceknya. Bismillah. Kenapa? Kenapa ada gitu-gitu ya? Karena mahrajnya kurang tepat. Ujung lidahnya agak ke atasan. Jadi ujung lidahnya diturunkan ya. Lisan kita ada di permukaan gigi sari atas dan bawah. Ya, di antara gigi sari atas dan bawah permukaannya. Tapi lebih dekat ke bawah ya. Biar nggak bis. Biar nggak bis. Biar nggak bis. Biar nggak ini. Ya. Ya baik Ustaz, dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita maksudkan dulu roknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtazah. Masya Allah. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Wa wada'na anka wizrak. Ayo jahar. Wa, do, ain, na. Ya. Wa, do, na. Jahar. Jahar itu terang. Wa. Jangan Wa. Dotnya tonjolkan hurufnya biar jahar. Baik. Wa wada'na anka wizrak. Nanya 2 harakat. Do'na. Jadi ini irja kayak do'na. Irja. Habis habis marah senyum. Doa. Ainnya kan senyum tipis. Do'na. Baik Ustazah. Wa wada'na anka wizrak. Ya, ahsan. Nanti PR ya, PR wawadna. Nanti teman-teman ini dapat PR dari saya insyaallah. Baik Ustazah. Siap. Ya. Silakan Kak. Ya. Alladzi anqadha zahrak. Ini enggak ada syiddahnya hamzahnya. Alladzi Alladzi yuk. Alladzi anqadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Ya, goknya ya sama kayak tadi sebelumnya Kak Fira, goknya tebalkan. Biar nggak mirip ya Allah, ya Allah. Ya lah Baksa, tidak sedang mengoreksi ini tapi siap-siap ya. Nanti kalau sudah bab itbaq dan infitah akan dikoreksi fathah harokatnya dan itbaqnya. Nah, lanjut Kak. Baik Ustazah. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, akar lidah jangan ngangkat, biar tipis a-nya. Wa rafa'na dan wa rafa'na laka dzikrak. Ngangkat, jangan ngangkat akar lidahnya. Jadrul lisan jangan ngangkat. Turunkan. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Masih PR ya Kak Citra. Siap, Lah Baksa. Lanjut baik. Kak.
Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Syiddah hamzah inna ma'al Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta. Fa'idha hamzah Fa'idha faragta fansab. i Fa'idha Fa'idha faragta fansab. ya lanjut Wa ila rabbika farghab. wa ila Wa ila rabbika farghab. wawnya terang wa Wa ila Wa ila rabbika farghab. ya masya Allah. Syukran jazakillah khairan Ustazah. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Kak ya, ada kakak saya di luar, bentar Kak. Iya, silahkan selanjutnya, Kak. Umi Aisyah, bisa talaki atau mau menyimak? Oke. Ustazah Asia ada? Ya. Oh, mungkin jaringan dulu. Kita lewati itu, Kak. Masuk ke Karifda ya. Kepada Karifda, mangga silakan. Ustazah Kamila.
Oh iya, Ustazah Kamila mau menyimak apa mau bertalaki? Oke, tampaknya menyimak. Lanjut ke Umi Rifdah, silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Kak Rifda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini kita latihan tawasud ya. Jahar, syiddah, rohwah. Jadi lamnya tawasudkan dulu ya Kak Rifda. A'udzu billah 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 billah. Billah, billah, Ya, billah. na'am, ahsanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. 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 Ya, Ulang saja. lanjut. Nggak apa-apa Kak, lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Artinya itu ujung lidahnya turunkan lagi Kak. Jangan menonjol ke atas, jangan condong ke atas, tapi lebih dekat ke bawah. Bismillah. Bismillah. Berikan rohwahnya ya. Rohwah. Bismillah, suaranya hamesnya itu berikan hames dan suaranya didorong ya, didorong biar rohwah. Bismillah, biar mengalir suaranya. Bismillah. Ada rohwah kan? Bismillah. Ya. Turunkan lagi ya. Lidahnya lebih dekat ke bawah, di atas gigi seri bawah. Ya, atau diamnya di permukaan gigi seri bawah dan atas. Gigi seri bawah. Gigi seri. Ujung lidah Yang kita. lainnya sudah. Gimana? Bismillah. Sinnya maksudnya Kak Rifda. Bisa. Bismillah. Bismillah. Nah, barusan yang sebelum ini. Sebelum ini. Bismillah. Bismillah. Iya. Masya Allah. Mumtazah. Ya. Ulang saja. Ulang, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti latihan lagi ro sukun ya. Ro sukun tawassut ya, ketika bertasdid. Maksudnya apa? Ketika tasdid ya, jadi ro sukunnya dulu yang dialirkan dulu ya, ditawassutkan ya. Latihan itu ya Kak. Ya, lanjut Kak. Alam nashrah laka sadrak. Nah, itu juga ada rohwah. Ya, makhrajnya hati-hati. Makhrajnya itu jangan sampai gigi-gigi kita rapat ya. Dia itu shinnya, ya hamesnya itu mengalir sampai di depan gigi sari bawah. Terasa gigi sari bawah kita itu ada aliran nafas di sana. Saking penuhnya nafas di mulut. Alam nashrah. Alam nashrah. Nah, jangan dinamakan nashrah. Masih jauh itu. Ulang lagi. Alam nashrah laka sadrak.
Sadrak, beri hamas kafnya. Sadrak. Lanjut. Sadrak. Ulang. Lanjut, Kak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Da'. Wa wada'na. Wa wada'na. Ya. Wa Wa wada'na. wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. 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 Rawahnya zai. Wizrak. Zai wiz. As is wizrak. Ahsan. Ulang sedang. Lanjut, Kak. Allazi anqadha dhahrak. Lo-nya tebalkan ya. Tapi lidah angkat. Kemudian lamnya tawasudkan. Alladzi. Alladzi. Allazi Allazi Ya. Allazi anqadha dhahrak. Ya, lo-nya kurang tebal ya. PR. Lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, kafnya berikan hamas. Dzikrok. Dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Lam sukunnya kurang tawasud. Fa inna fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ma'al usri ini enggak ada tawasudnya. Harus berikan tawasudnya. Ma'al usri yusra. Iya, hakada. Lanjut. Inna ma'al usri yusra. Nah, tawasudnya kurang. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra. Iya, ulang. Ulang. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab. Ya. Fa iza faraghta fansab. Fa iza faraghta fansab. Taknya jangan tebal, tipiskan ta. Sab. Fa iza faraghta fansab. Ghoinnya PR ya, kayak teman-teman yang lainnya tadi ya, Kak. Ghoinnya angkat pangkal lidahnya biar keluar sifat dulunya.
Ya. Kurang terang ya, kurang. Ya, lanjut Kak Rifda. Wa ila rabbika farghab. Ahsan, ghain yang fathah ya. Tapi kalau yang sukun ya, mungkin karena di situ udah ada tebal, terus ghainnya sukun ya, harus dirohowahkan gitu ya. Betul-betul yang kalau sudah huruf disukunkan itu betul-betul itu yang nampak mahrajnya itu ya. Yang nampak kualitas mahrajnya itu akan terlihat ketika huruf-huruf itu sukun memang. Itu sebabnya kenapa ketika mengucapkan fathah dan sukun itu kita lebih mudah mengucapkan fathah ya. Na'am, barakallahu fi Kak Rifda. Masyaallah. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khairan Kak Rifda. Sudah, siapa lagi? Ada lagi Kak? Boleh Tinggal Ana Ustazah. Oh ya, Kak Asia silahkan. Boleh Ana. Sudah semua berarti Ustazah. Dengar. Ustazah. Iya, Ustazah, silakan. Silakan Ustazah. Ada Ustazah Asia? Kalau tidak ada, Kak Kamila dulu mungkin ya. Oh, iya Kak Kamila ini ya. Apa namanya? Mustami'ah ya. Ya. Iya, Kakak Mila lagi menyimak. Kak Asia bisa masuk kah? Apa masalah jaringan sepertinya Ustazah keluar masuk dari tadi? Ya. Oh, na'am. La ba'sa. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke kita off-kan dulu aja kalau gitu ini sementara. Kita masuk ke bab dulu ya. Jaringannya beliau. Sudah kelihatan, Kak? Sudah Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan mulai lagi ya. Di sini ada isti'la dan istifal. Tadi kita sudah mempraktekkan ya jahr, kemudian hamas, syiddah, roha dan bainiyah. Isti'la dan istifal. Isti'la ini lidah kita ketika mengucapkan, lidah kita pangkal lidah kita naik ya, pangkal lidah kita naik. Sedangkan istifal pangkal lidah kita turun ya. Nah, hurufnya isti'la huswadautin qil ya. Kemudian isti'la menghasilkan suara ya, suaranya itu ke langit-langit atas atau suaranya tebal, menghasilkan suara apa? Tebal. Sedangkan istifal tidak mengarahkan suara ke langit-langit atas, suaranya dia tipis ya. Kemudian kita ke hamas dulu ya Kak ya. Yang ke hamas itu ya mustahak hasil dari ketika kita mengucapkan hamas, hasilnya itu apa? Desis. Mengalirkan nafas. Mengeluarkan nafas. Sedangkan jika jahar menahan aliran nafas. Ketika kita menjaharkan, maka kita akan nampak sekali di situ menghasilkan suara yang menahan aliran nafas ya, mustahaknya. Sedangkan hamas ya
mengeluarkan nafas. Nafas. Mengeluarkan nafas atau mengalirkan nafas. Sedangkan rohoa yaitu mengalirkan suara. As. Ada suaranya, ya. Hamesnya yang itu hamesnya. Kemudian siddah menahan aliran suara atau tertutupnya aliran suara atau tidak ada suaranya sama sekali kalau udah siddah. Contohnya itu nggak ada suaranya itu. Ya, kalau tidak kita kolkolakan. Dal at. Terakhir itu udah nyampe di mahrajnya tidak ada suara kalau nggak ditambahi kof kolkola maka nggak ada bunyi ako ya kalau nggak kita berikan hamas nggak ada hamas kalau nggak ada hamasnya. Sedangkan istilah ya mustahaknya adalah suara tebal atau tafkhim, dan istifal mustahaknya hasil yang diperoleh ketika mengucapkan huruf-huruf istifal ini adalah tipis. Nah, kita harus bisa membedakan arah suara, ya, arah suara dan keluarnya suara. Huruf isti'la usadatil qil, sedangkan huruf istifal selain huruf isti'la, huruf hijaiyah yang 29. Isti'la secara bahasa adalah al-irtifa, naik, ya, al-irtifa itu naik. Secara istilah adalah naiknya suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf isti'la. Ya, secara istilahnya istilah itu naiknya suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf isti'la. Hurufnya itu ada 7 berkumpul dalam lafaz hussadautin qil, ya. Nah, gambarannya itu naiknya, ya, naiknya suara seperti yang biasanya nanti saya talakikan itu seperti itu, ya, nanti prakteknya. Ini kita masih teorinya saja. Bagaimana nanti seperti apa istilah istifal itu nanti dengan prakteknya, dan saya biasanya membawa membawa gambar, ya, membawa buklet, ya Kak, ya, Syekh Aiman Rusdi, bukletnya Syekh Aiman Rusdi. Nah, sekarang kita teorinya aja dulu. Istifal secara bahasa adalah al-inhifad, ya, al-inhifad. Artinya apa? Turun. Secara istilah, istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit atas, ingat suara, ya. Suaranya itu enggak mengarahkan ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf-huruf istifal. Kalau tadi istilah mengarahkan suara itu ke langit-langit, ya, mengarahkan, ya. Jadi arah suara, ya. Kalau istilah, ingat Kak, kalau istilah itu diarahkan suaranya ke langit-langit. Tadi fa idza faragta fansab, ya, ada arah. Ya, makanya harus kita teliti dengan arah suara itu tadi, ya. Arah suara diarahkan ke langit-langit tapi suaranya keluar. Bagaimana? Tadrib, ya, tadrib. Tidak ada cara lain tadrib dan bermusafahah kepada seorang guru, ya, seperti itu, yang mumpuni tentunya di bidangnya. Hurufnya istifal ada 22. Ditulis, ya, di pinggir-pinggirnya, Kak, ya. Hurufnya istifal ada 22, ya. Sedangkan hurufnya isti'ala tadi ada berapa, Kak? 22, kalau jadi 9 7. Nah, ya. Wasab'u ulwin, kata Imam Jazari, wasab'u ulwin hussadautin qil haswar, ya. Huruf yang 7, ulwin, ya, yang naik, ya. Itu yang tinggi. Nah, seperti itu, ya. Nah, nanti bagaimana gambarannya? Ya, gambarannya nanti ketika apakah bertalaki atau bermusafahah, ya. Naam, hurufnya totalnya 29 huruf hijaiyah, 22 miliknya istifal, ya. 7 miliknya isti'la. Ya, hasil yang dihasilkan ketika kita mengucapkan isti'la, ya, suaranya menggema, ya. Suaranya menggema, ya, ke dalam, menggema, ya. Suaranya itu menggema ke langit-langit, ke dalam langit-langit itu tadi,
Ya, sedangkan istifal, hasil yang didapat dari suara istifal adalah tipis, ya. Sedangkan hasil dari isti'la adalah tafkhim. Tafkhim apa, Kak? Tebal. Sekarang kita ke itbaq dan infitah. Itbaq, lidah lengket dengan langit-langit, ya. Ya. Wo, maksudnya lidah lengket bukan dilengketkan ke langit-langit. Enggak ya, Kak, ya. Lidah lengket dengan langit-langit itu suaranya, ya. Suaranya itu saking dekatnya dengan langit-langit gitu. Maksudnya ya, dekat banget dari huruf-huruf lainnya, itbaq itu. Kalau huruf lainnya istifal jauh dari langit-langit. Istilah ngangkat langit-langit, tapi tidak sedekat itbaq. Ya, makanya itu disebutnya oleh para ulama itu lengket gitu ya. Lidah lengket di langit-langit ya. Tapi secara prakteknya bukan pas lengket beneran, bukannya enggak ya. Kalau enggak ya, tidak. Nah, maka dari itu harus dipraktekkan kepada seorang guru ya. Maksudnya dia itu terangkatnya itu melebihi dari huruf-huruf yang lainnya. Sangat mengangkat sekali itbaq itu. Bahkan lebih mengangkat lidah kita daripada isti'la. Maka itu hurufnya ini ya lebih tebal dari isti'la. Coba perhatikan. Qaf, ghain ya, dan kha ini bersifat infitah. Dia sifat infitah. Ya. Karena enggak setebal yang empatnya ini. Kalau yang 4 ngangkat, kalau udah tepi lidah yang ngangkat, udah lebih tebal dari pangkal lidah yang ngangkat. Otomatis kalau tepi lidah ngangkat, otomatis pangkal lidah ikut terangkat. Seperti itu ya. Itbaq, suara terkurung. Ya, hasil yang dihasilkan suara kita kan terkurung. Antara lidah dengan langit atas. Suara tebal juga, lebih tebal malah. Ya, lebih tebal dari isti'la. Ya, suaranya itu di dalamnya itu terkurung ya. Karena kenapa terkurung? Iya, karena pangkal lidah naik, tepi lidah naik. Jadi dia terkurung ya dengan langit-langit itu. Seperti itu. Nah, seperti itu ya, Kak ya. Kemudian sedangkan infitah ya, lidah terpisah dari langit-langit. Suara tidak terkurung antara lidah dengan langit-langit atas, terbuka. Kalau infitah ini terbuka, makanya ingat Kak, kalau mensifatkan huruf-huruf infitah, ini aja ya 29 dikurangi 4. Ya. Itu 25 infitah. Maka jangan sampai ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kurang loh, kurang infitahnya. A'udzu billah. Jadi dibuka suaranya, terbuka. Suaranya terbuka. Apa yang terbuka? Memisahkan langit-langit dan lidah terpisah. Dan di situ apa ya? Terpisahnya tuh luas gitu Kak. Luas, bukan yang ada ketegangan di bagian leher-leher. Ada ketegangan. Pokoknya luas, rileks aja. Itu infitah. Nah, sekarang kita masuk ke tafhim dan tarkik ya. Karena di sini itbaq tarkik, itbaq ini tafhim, isti'la tafhim ya, infitah juga tarkik ya, istifal ya, dihasilkannya istifal ya. Maksudnya istifal itu tipis, infitah terbuka ya. Sebagian dari huruf infitah adalah huruf istifal ya. Kebanyakan dari huruf infitah adalah kebanyakan hurufnya istifal, hampir seluruhnya, kecuali apakah ghain ya, kecuali ghain, kha dan qaf ini punyanya isti'la ya. Hampir seluruh huruf istifal itu hurufnya infitah. Sekarang kita ke perbedaan ya, tafhim dan tarkik atau definisi tafhim dan tarkik. Afwan. Secara bahasa, tafhim adalah at-ta'zim, tebal. Ya. Jadi gini Kak, saya pernah dapat keterangan ini ya. Kalau kita melafatkan ya huruf-huruf hijaiyah atau
kalimat-kalimat selain lafaz Allah itu namanya kita tafkhim, ya. Tafkhim. Tapi untuk lafaz Allah ya itu namanya taghlidh. Ya, taghlidh. Ya. Kenapa? Karena untuk membedakan antara ya sang khalik ya dan makhluk. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau lafaz Allah itu sebutannya itu taghlidh, ya. Ya itu ya, saya pernah dapat keterangan dari guru saya yang apa namanya? Yang insya Allah akurat gitu ya. Naam. Baik. Secara bahasa tafhim itu at-ta'zim, tebal. Secara istilah tafhim adalah tebalnya suara yang menyertai huruf sehingga mulut penuh dengan gema. Menggema suaranya ya di dalam itu kalau tafhim itu istilah. Di mana hal tersebut terjadi karena adanya penyempitan pada tenggorokan dan suara naik ke langit-langit atas. Makanya saya kakak-kakak semua kalau tadrib itu perhatikan teorinya. Perhatikan teorinya ya. Lihat. Ya, ketika mengucapkan istilah itu ya, terjadi apa yang terjadi? Penyempitan pada tenggorokan. Jadi tenggorokannya itu disempitkan, ya. Dan suara naik ke langit-langit atas. Ya, dulu saya pernah ngomong nyempit ya. Ya bolehlah ngomong sempit itu sebenarnya. Ya, disempitkan tenggorokannya ya, atau didorong kayak apa? Bukan ya. Jadrul lisannya itu menyempit ke tenggorokan. Dan tafhim ini adalah mustahab, yakni sifat yang muncul dari sifat isti'la. Nah, dan tafhim ini mustahab, hasil. Ya, tafhim ini adalah hasil dari isti'la, ya, dari sifat isti'la. Akhirnya muncullah tebalnya, gema. Makanya hati-hati ya, Kak. Kalau tadrib ya, ini lihatlah bagaimana caranya ya. Mengangkat tenggorokan, kemudian di tengahnya diberikan cekungan. Nah, kok mengangkat tenggorokan sih? Mengangkat pangkal lidah, ya. Tengah lidah diberikan cekungan, kemudian menyempitkan bagian tenggorokan dengan jadrul lisan kita, suaranya sehingga suara itu naik ke langit-langit, sehingga dan memberikan gema suara kepada langit-langit. Ya, gema ini bukan kita berikan secara gimana natural nanti. Kalau kita udah ngangkat pangkal lidah, ya, tengah lidah diberikan cekungan, menyempitkan tenggorokan, ya, maka otomatis suara itu menjadi menggema. Kalau tidak syarat itu tidak bisa dilakukan, maka suara tidak akan menjadi gema. Ya, kayak tadi faida faraghta fansab. Tidak ada gema disebabkan kenapa? Tidak adanya apa? Kurang naiknya pangkal lidah, ya, dan tidak menyempitnya bagian tenggorokan. Seperti itu ya. Tidak ada cekungan juga di bagian tengah lidah kita sehingga akan jadi tipis gitu. Sedangkan tarkik artinya adalah tipisnya suara yang menyertai huruf sehingga mulut tidak penuh dengan gema. Karena kenapa? Karena tidak adanya penyempitan pada tenggorokan dan suara tidak naik ke langit-langit atas, ya. Dan tarkik ini menghasilkan apa? Dan tarkik ini adalah hasil dari sifat istifal. Hasil dari sifat istifal. Ya, sebentar ya Kak ya. Saya ambil bukatnya ini ada di sini. Masa nggak pakai cadar? Ya, saya belum pakai cadar nih. Gimana mau? Sebentar. Bismillah. Ini ya, Kak. Nah, ini lihat ketika zal ya. Ketika zal, tenggorokannya melebar. Melebar. Beda dengan ketika wo,
tenggorokannya menyempit, ya. Nah, inilah yang membuat terkurung ya kalau itu bak. Sedangkan kalau ghain, kita kerok ya, kita kerok. Nah, lihat. Ro tafhim juga kan, ro. Nah, dia tenggorokannya menyempit. Ini harus diperhatikan. Pangkal lidahnya benar-benar terangkat. Suaranya menggema di sini. Tengah lidahnya menyekung. Ya, ini menyempit. Nah, lihat tenggorokannya menyempit. Beda dengan yang ro tipis. Nah, luas ya. Nah, ro tebal. Nah, paham ya, Kak? Jadi ketika tebal-tebal itu sama seperti itu mengucapkannya. Sama cara-cara trik-triknya lidah kita itu seperti itu. Lihat. Nah, kan mirip ro tadi kan? Oh, juga. Menyempit, bagian tenggorokannya menyempit. Karena terdorongnya apa? Akar lidah, beda dengan ha. Beda dengan ha. Nah, seperti itu ya. Dan juga tadrib ya. Naam. Harus bersabar ketika tadrib. Bagaimana kita itu berusaha keras dengan prosesnya. Jangan kita tergesa-gesa dengan hasilnya, Kak. Karena Allah itu melihat hasil kita, melihat usaha kita. Misalkan kita ingin cepat gitu ya, misalkan nih, ingin cepat-cepat, enggak. Nikmati ketika kita itu belum bisa. Karena dari kita belum bisa itu, nanti kita bisa mengoreksi orang lain dan juga memberikan contoh dan bisa mengarahkan. Gitu ya. Jadi kita positif aja. Ya, positif kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya apa yang tidak kita ketahui awalnya, ya, tidak diketahui kita awalnya, itu akan menjadikan apa? Menjadikan hikmah ketika kita giat belajar, ya. Seperti itu ya. Insyaallah. Ya. Ya, saya tidak akan membahas tingkatan tafhim ya di sini. Sebenarnya ada tingkatan tafhim tapi tidak sekarang. Langsung saja kita ke infitah ya. Infitah itu terbukanya suara. Kalau mengucapkan infitah ingat dibuka. Ya, dipisah, benar-benar dipisah antara lisan dan juga langit-langit. Di sini ada itbaq. Huruf Arab dari segi terkumpulnya suara antara lisan dan langit-langit. Ada suara yang terkumpul ya di langit-langit. Terkurung dalam langit-langit, yaitu namanya sifat itbaq. Hurufnya hanya ada 4. Secara bahasa itbaq adalah al-ilsaq. Al-ilsaq. Apa? Berkumpul atau menempel. Secara isti'ala, itbaq adalah tertahannya suara antara lidah dan langit-langit atas ketika mengucapkan huruf itbaq. Hurufnya ada 4, yaitu apa? Wa, ta, shad, dad. Nah, ya, jadi huruf-huruf itbaq ini ketika kita ucapkan, ya, suara kita itu menggema, berkumpul di langit-langit. Hasil yang diperoleh sama. Apakah? Tafkhim. Bahkan tafhimnya lebih tafkhim dari isti'la. Ya. Baik, sekarang kita ke istifal. Istifal secara bahasa infitah. Afwan kok istifal. Infitah secara bahasa iftiraq. Terpisah. Apa yang terpisah? Yaitu lisan kita dan langit-langit itu dipisah. Oh, ini aku udah fathah. Itu kan perasaan saja mungkin ya. Perasaan saya sudah membuka deh menurut saya. Ya memang sudah membuka gitu ya. Tapi kadarnya ya, filternya itu belum pas ya. Tidak untuk ukuran harokat fathah itu belum mumtazah, belum terukur, belum terpenuhi. Makanya
fathah harokat itu memiliki apa? Dia memiliki filter ya, memiliki filter gitu ya, yang hanya gurunya yang bisa mengkoreksinya ya, memiliki ukuran terbukanya di dalam pendengaran itu. Oh ini pas, oh ini kurang, oh ini pas, ini kurang. Ya hanya dengan bermusafahah kepada seorang guru yang mumpuni di bidangnya, insyaallah taala. Sedangkan secara istilah infitah adalah tidak terkumpulnya suara antara lisan dan langit-langit atas ketika mengucapkan huruf infitah. Hurufnya adalah semua huruf Arab selain yang bersifat idbaq tadi. Nah, dari segi terkumpul dan tertahannya suara antara lisan dan langit-langit atas, huruf infitah itu dibagi dua, ya. Yang tadi yang saya sebutkan, yakni apa? Kho, ghain, qaf. Karena apa? Karena dia merupakan huruf infitah. Keduanya itu dapat dilihat ya dengan apa? Bermusafahah ya. Dapat dirasakan, dapat kita temukan ketika kita apa? Bermusafahah atau tadrib kepada seorang guru. Ya, seperti itu. Dan nanti kita bisa merasakan ya. Baik isti'la itu seperti apa, infitah itu seperti apa perbedaannya. Ya, antara isti'la, infitah atau istifal dan infitah ya. Seperti itu ya. Nah, ketiganya itu isti'la, infitah dan istifal ya. Kita bisa menentukan mana huruf-huruf istifal, mana huruf-huruf infitah seperti itu. Bagaimana dengan apa? Dengan bertadrib kepada seorang guru ya. Nanti gurunya memberikan teori. Nah, seperti itu ya, Kak ya. Nah, atau gurunya nanti memberikan teori menggambarkan apa? Memperlihatkan gambar yang seperti tadi ya. Lidahnya sangat-sangat turun ketika infitah dan istifal ya. Juga qaf. Qaf dia tidak memiliki sifat itbaq ya, seperti tadi. Nah, seperti ini. Ya. Lihat. Dia tidak ngangkat tepi lidahnya. Dia agak lebar ya, agak besar di sini ruangannya. Beda dengan yang tadi. Yang ketika pas shot, dot. Lihat perbedaannya. Ya. Ini tebalnya, kenapa dia bisa setebal itu? Karena tepi lidahnya ngangkat. Sehingga ruangannya dia terkurung di dalam suara ini. Kenapa? Semuanya mengangkat. Tanpa tersisa ya, semuanya ngangkat sehingga terkurunglah suara di sini. Ya. Ini juga isti'la, ini isti'la ya. Ini hurufnya isti'la yang bukan itbaq. Lihat perbedaannya. Kelihatan kan giginya? Nah, lihat giginya kelihatan. Kalau tadi udah nggak kelihatan giginya, ngangkat banget. Nah, seperti itu perbedaannya ya. Dan bermusafahah tentunya. Itu yang nomor 1. Nah, baik sekarang kita ke huruf yang tidak, kita ke idlaq dan ismat ya. Idlaq ya mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Hasil yang diucapkan ketika kita mengucapkan idlaq adalah apa? Cepatnya suara keluar dari makhrajnya. Af, ar, am, an, al, ab. Ya, tidak seperti yang itbaq tadi. Ya, makanya itu mengeluarkan huruf dengan mudah ya, dengan mudah idlaq. Meskipun idlaq ini ya, terkadang tidak ada yang membahasnya ya di kitab-kitab itu tidak memasukkannya ya. Tapi Imam Ibnul Jazari memasukkan dalam sifat tajwid ya di sini. Karena apa? Idlaq ini berhubungan dengan lughah ya, dengan bahasa Arab. Ya. Namun ya meskipun berhubungan dengan bahasa Arab, huruf-hurufnya ini dia mengucapkannya sangat mudah ya, mudah daripada huruf-huruf yang lainnya atau cepatnya suara keluar dari makhrajnya ya. Itu sebabnya ya Imam Jazari memasukkan ya idlaq ini dalam sifat huruf dan juga ismat ya. Ismat dan idlaq lawannya ya. Ismat mengeluarkan huruf dengan susah seperti itu ya, tidak semudah apa idlaq, maksudnya seperti itu ya.
Ada yang berpendapat kenapa Imam Jazari memasukkan idlaq dan ismat ke dalam ilmu tajwid ya, di dalam sifat huruf tajwid ya, dikarenakan untuk melengkapi sifat huruf agar sama dengan makhraj huruf 17 ya. Ada yang berpendapat seperti itu ya, ulama ya, ada yang berpendapat seperti itu ya. Juga karena apa? Huruf-huruf idlaq ini mudah diucapkan ya, ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Ada yang tidak menggunakan idlaq dan ismat ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu hanya perbedaan pendapat mungkin ya. Insyaallah seperti itu. Ya, biasa terjadi. Nah, di sini ada shafir. Keluar suara tambahan menyerupai desis burung ya, as ya. Seperti itu. Dan hasil yang dihasilkan ya, suaranya tajam. Ya, keluar dari makhraj yang sempit, tajam, nah, makanya tidak boleh disembunyikan ya, atau desis ya, suara tajam desis. Kemudian kolkolah, di sini ada suara memantul, utobu jadin ya, bergetar atau bergetar. Kenapa disebut bergetar, Kak? Karena orang Arab itu ya, kalau memasak air ya, dia itu kalau udah mendidih ya, itu mereka menyebutnya mukolkol gitu, mukolkol sebutan. Dan orang Arab ini menggunakan kolkolah itu juga pada bahasanya sehari-hari ya, seperti Abdullah. Orang Arab nggak mau bilang Abdullah nggak mau, baknya harus kolkolah karena memang itu lughah mereka, karena memang lughah mereka asli ya, asli lughah mereka ya. Ada ulama yang memang berpendapat seperti itu. Dan memang iya gitu loh ya. Ini bukan kata saya ya Kak ya. Kata ulama tajwid. Seperti itu ya. Makanya itu, dan juga orang Arab itu tidak mau susah dalam mengucapkan huruf-huruf Arabiyah. Termasuk huruf-huruf yang sukun ini. Kalau tidak diucapkan itu akan terasa kayak apa namanya, terbebani ya. Misalkan ya, Abdullah. Kayak apa ya, tidak ringan gitu. Maka orang Arab mengkolkolahkan biar ringan pengucapannya. Abdullah. Seperti itu ya. Terus apa? Apalagi yang sukun-sukun gitu kata-kata. Ajib ya, kayak ajib. Itu ada kolkolahnya belakangnya itu Kak. Seperti itu, bukan ajib gitu. Enggak mau orang Arab itu ya. Karena terasa berat gitu mengucapkan ajib jadi ajib. Nah, seperti itu. Nah, ya, itu aja ya, insyaallah. Baik. Qalqalah mengeluarkan huruf ketika sukun dengan cara memisahkan kedua bagian makhraj tanpa disertai suara harokat, fathah, kasrah, dhammah. Ya, qalqalah ini ketika sudah diberikan syiddahnya, ya maka ditabautkan. Apa tabaut? Memisahkan dua bagiannya. Ya, dua bagian tadi disatukan, yang disyidahkan tadi lalu dipisahkan tabaut. Tapi tidak sesempurna fathah, kasrah dan dhammah pengucapannya. Ya, tidak sesempurna itu. Aku, ab, aj, ad. Nah, seperti itu ya, Kak. Nah, hurufnya kutubu jadin. Hurufnya kutubu jadin. Nah, kemudian ya, apa qalqalah secara bahasa? Secara bahasa qalqalah adalah al-ittirab dan atau at-tahrik, terguncang. Diambil dari perkataan orang Arab. Ya. Taqalqalatil qidru 'alal athafi. Ya. Qalqal ya. Taqalqal. Panci di atas al-athafi itu telah qalqalah, yakni terguncang ya. Qalqal ya, qalqal kata orang Arab ya. Jadi ini adalah yang tadi saya terangkan bahwasanya lughahnya orang Arab itu qalqalah itu memang
lughahnya orang Arab juga, tapi juga ada di tajwid ya Kak, seperti itu. Juga mustahak, apa? Merupakan lazimahnya sifat huruf, ya. Lazimahnya sifat huruf. Naam. Tapi ya Kak ya, qalqalah ini ada yang berpendapat bahwasanya bukan sifat lazimah, sifat aridhah ya. Yang berpendapat bahwasanya qalqalah ini sifat aridhah adalah Syekh Aiman Rusdi ya. Bahwasanya itu dapat keterangan kemarin dari Ustadzah Khairunisa ya di kitab penjelasan kitab Syarah Fathul Rabbil Bariyah, bahwasanya Syekh Aiman Rusdi Suwaid itu berpendapat bahwa qalqalah itu sifat aridhah. Karena kenapa? Tidak selalu menyertai huruf hanya pada sukun saja. Dia hanya ada pada sukun saja. Tapi tidak di sini ya Kak ya. Di sini kita sedang qalqalah sebagai sifat lazimah ya, seperti itu. Tapi pendapat Syekh Aiman ini disetujui oleh para ulama tajwid ya. Sedangkan ulama siapa ya satunya, lupa saya ya, Syekh satunya nanti PR buat saya. Itu berpendapat bahasanya qalqalah sifat lazimah. Tapi kita tidak sedang ke arah sana ya Kak, karena itu terlalu tinggi pembahasannya. Cuman informasi saja ya dari saya. Seperti itu ya. Nah, secara istilah qalqalah adalah keluarnya huruf qalqalah dalam keadaan sukun dengan cara taba'ud. Dipisahkan tadi itu loh Kak, antara dua organ suara tanpa disertai sedikit pun dari salah satu dari ketiga harokat. Nggak ada harokatnya itu tadi. Hurufnya ada 5, terkumpul dalam lafadz kutubujadin. Ya. Ya, kita ke alin ya. Alin mengeluarkan suara dengan apakah? Lembut. Ya. Mengeluarkan huruf dengan lembut dan mudah tanpa beban. Au ai au. Ya. Tanpa beban. Au ai. Ya, seperti itu. Nah, kemudian al-inhiraf ada lam dan ro. Suara berbelok. Apa maksudnya? Berpalingnya suara karena makhraj tidak tertutup dengan sempurna atau bergesernya makhraj. Nah, di sini ada keterangan ya. Pada lam suara dari tengah belok ke kanan dan ke kiri lidah karena terhalang ujung lidah. Pada ro suara belok dari kanan dan kiri lidah ke tengah. Jadi inhirafnya lam ya. Ya Allah, saya itu dulu nggak tahu Kak inhirafnya kayak apa ya. Ya Allah, cari mencari akhirnya setelah kita ikut tadrib, daurah, Masya Allah. Dulu itu sampai ya Kak, saya dapat keterangan bahwasanya inhirafnya lam itu ada pada lafdul jalalah saja. Tapi kok dibahas kemana-mana gitu ya. Itu saya. Kalau cuma di lafadznya Allah, tapi kenapa kok orang-orang selalu membahasnya, para qori selalu inhirafkan, inhiraf. Dan itu nggak tahu dulu itu Kak. Ternyata ya itu tadi, tawassut itu Kak. Billahi. Nah, ketika kita menutup makhraj kita dengan sempurna, billah. Nah, itu inhirafnya bil suaranya ke samping kan? Coba dengarkan. Bil. Nah, suaranya ke samping. Kenapa? Karena tertahannya makhraj. Tertahannya makhraj, ujung lidah kita menahan di makhraj. Bil tidak ngasih suara, tidak ngasih aliran suara. Coba kalau kita berikan suara. Misalkan kita ujung lidah ya, kita nggak lebarkan ya. Inhiraf itu keluar ketika ujung lidah kita lebarkan dan menutup sempurna tempatnya jalannya makhraj itu tadi. Sehingga suara ke samping, ke kanan dan ke kiri. Kalau kita misalkan pakai ujung lidah ya, yang dua gigi tadi. Bil nggak ada inhiraf di situ Kak. Nggak ada. Billahi beda kan sama bil sama bil beda apa sama? Berbeda Ustazah. Berbeda ya, berbeda ya. Ro juga begitu. Ketika inhirafnya suara itu tidak kita belokkan, tidak kita kumpulkan ke tengah ya. Tidak kita kumpulkan ke tengah, maka nggak ada inhiraf ya. Ya misalkan
ya. Kita nggak ngasih furjah. Kalau ro itu harus kita kasih furjah, afwan, fajwah. Kita harus kasih celah di tengahnya, ya. Sehingga apa? Sehingga tidak terlalu berlebihan takrirnya. Dan suaranya diinhirofkan, mengumpulkan suara, ya. Suaranya itu ke tengah. Ar-Rahmani Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan ke tengah. Enggak ke, misalkan ya, kita sampingan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini loh, Kak, kalau belok. Kalau suaranya belok ke samping, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Kenapa? Karena tidak tebal juga, ya. Maksudnya bukan tidak tebal, maksudnya tidak mengumpulkan tawasud, inhiraf itu ke tengah lidah, ya. Ya, pada ro suara belok dari kanan dan kiri lidah ke tengah, ya. Jadi suaranya itu ke tengah, ya. Jadi kebalikannya, kalau tawasud lam, kalau inhiraf lam itu suaranya belok ke kanan ke kiri, ya. Nah, kalau ro lawannya, beloknya suara ke kanan kiri itu tadi diketengahkan. Ar-Rahmanirrahim. Suaranya, ya, dari suara dari kanan ke kiri lidah itu diketengahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. At-takrir. Nah. Ya, at-takrir itu ujung lidah bergetar, ya, ujung lidah, tapi yang tengah lidah yang ujung-ujungnya ujung, ya, itu difajwahkan agar tidak bergetar berlebihan. Hasil yang didapat yaitu bergetar itu, ya. Mustahaknya takrir, ya, bergetar, ya, takrir itu sendiri. Nah, sekarang kita nyampe ke at-tafashi, angin menyebar di mulut. Ya. Tafashi, menyebarnya suara sin pada makhrajnya sehingga mengenai bagian dalam gigi atas dan bawah. Ingat, Kak, bagian gigi atas dan bawah jangan ditempelkan, ya. Biar kenapa? Biar mengalir angin, ya, tafashinya mengalir. Juga pada ujung lidah jangan menempel. Biar mengalir di celah-celah antara ujung lidah dan gigi seri. Ya, minasyaitonirrajim. Itu tafasinya itu, ya, hasil yang didapatkan. Nah, istitolah, suara memanjang. Bergeraknya makhraj, ya, makhrajnya itu bergerak ke depan karena terdorong oleh tekanan suara di belakang makhraj. Nah, ketika mengucapkan dot, lidah terdorong ke depan sehingga ujung lidah menyentuh gusi atas bagian depan. Jadi dia tergerak, Kak, istitolah. Makanya disebut memanjang. Apa yang memanjang? Itu karena bergerak makhrajnya ke depan, ya. Karena terdorong oleh apa? Tekanan suara di belakang makhraj. Nah, insyaallah, ya. Alhamdulillah. Baik, untuk istilah-istilah tadi, mulai apa tadi yang belum saya sebutkan? Mulai idlak dan ismat, ya. Secara bahasa, secara istilah, ya. Insyaallah ke pertemuan depan, ya. Secara pastikan kakak-kakak juga penasaran kan secara bahasanya apa, ya kan? Tadi tidak saya sebutkan langsung keterangan, ya. Karena untuk mempersingkat waktu. Ya, insyaallah akan saya sebutkan di pekan depan, ya, Kak, ya. Insyaallah, ya. Tolong diingat, dicatat, ya, Kak Rifda. Besok membahas mulai dari idlak dan ismat sampai istitolah itu mengenai secara bahasa, secara lughah dan istilahnya, ya. Biar tahulah kita semua, Kak. Biar ini. Oh, apa sih bahasanya? Apa sih artinya? Biar tahu artinya sofir itu apa, ya kan? Terus qalqalah itu sebenarnya nanti ada pembagiannya. Ada qalqalah kubra, sughra, ya. Makanya itu sifat huruf ini banyak, ya, ketika dibahas.
Ya, Nam. Insya Allah kita cukupkan ya. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa yang belum mengumpulkan PR ya, belum mengumpulkan PR sifat ditunggu ya. Ditunggu ya, Kak ya. Dan alif itu ada sifatnya ya. Alif itu ada sifatnya. Sifatnya alif itu jahr, rohowah, ya, istifal, infitah, boleh dimasukkan ke ismat ya, ismat, karena di idlaq nggak ada. Dan lin, bisa juga lin. Nah, untuk sifat ini insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Di sini nggak ada sifat gunnah ya Kak ya. Jadi kita tidak membahas di sini sifat gunnah. Tapi insya Allah tetap saya akan tampilkan insya Allah Ta'ala ya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Kemudian nanti kita sudah kalau udah sifat tuh kita udah banyak, di sini banyak latihan-latihan. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau udah tamat ini, buku kitab ini kalau udah selesai, udah kita tinggal tadrib. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Dan insya Allah hasilnya ada ujiannya itu pas sudah selesai ya kitabnya ya. Ujian. Ya, belum bisa memberikan ujian pada tiap pekannya ya, qadarullah. Tapi mudah-mudahan akan ada ujian setelah sifat ini ya. Sepertinya saya tertarik setelah sifat selesai ini, ujian itu dilaksanakan. Kalau kemarin itu kayaknya kurang ya. Kalau kemarin itu materinya. Naam, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Jangan sampai lupa di murojaah lagi, dicatat-catat lagi. Ya, baik. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan karena saya di sini sebagai al-fakir ya, tentunya juga masih banyak belajar. Saya juga mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa giat menuntut ilmu. Mohon doanya juga, mudah-mudahan dan saya senantiasa menyukai hal-hal yang baik dan Amin ya Allah. Amin. Dan doa itu tentunya kakak-kakak ketika mendoakan orang lain ya, tentunya doa itu akan sampai kepada kakak-kakak juga sendiri ya, akan mengalir pada kakak-kakak sendiri. Kita harus saling mendoakan, terutama doakan saya juga manusia yang lemah ya, karena saya butuh doa juga dari kakak-kakak semua ya. Nah, sebagai panutan mungkin ya semua ya, dan lain sebagainya ya, sebagai panutan, sebagai pembimbing di sini tentunya, meskipunlah tidak pantas ya membimbing ustadzah semua di sini, masya Allah yang ilmunya sudah banyak ya, melebihi saya. Namun kita perlu diskusi juga, perlu berbagi dan bertukar pikiran dan juga bertukar ilmu, insya Allah seperti itu. Nah, mohon maaf atas segala kesalahan saya apabila ada perkataan yang kurang berkenan ya, ataupun perkataan yang tidak baik itu datangnya dari setan dan dari diri saya sendiri. Dan apabila ada perkataan yang benar, perkataan yang baik itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fa insyaallah di hari Kamis mendatang. Jangan lupa PR-nya, dan insyaallah taala akan ada PR ya, mengucapkan ifrad satu huruf maksudnya 100 kali ya. Gampang banget Kak, 100 kali itu hanya butuh 15 menit. Ya, enggak banyak kok, butuh 15 menit. Kelihatannya saja seperti serem. 100 kali ya, tapi ternyata setelah dijalani hanya 15 menit ya. Hurufnya apa Ustazah? Dari Hamzah nanti. Baik. I, u, itu terus 100 kali ya, Hamzah 100 Ustazah. Baik. Ya. Ya. Baik Kak Sina Gawa ya, selaku manajer di Pinta Ilmu ya, kemudian Masya Allah, manajer bukan manajer Ustazah. Pembina ya, pembina pencinta ilmu, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian Kak Wulan selaku MC, kemudian para
Al-Talibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan istiqomah ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan ya. Mari sama-sama berdoa kepada Allah, mohon taufiknya. Mudah-mudahan kita giat belajar, kemudian giat beribadah tentunya, belajar Amin. kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jangan sampai lupa dengan hadis-hadis yang sudah dihafal ya. Baik, kita lihat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ulan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan wabarakatuh. Ustazah. Jazakumullah khairan kasiran Ustazah. Terima kasih banyak sahabatku semua. Ustazah nanti hari Ahad Ya, linknya terima sama kasih ya Ibu. Ustazah? Kenapa Kak? Hari Ahad linknya sama ya? Linknya kayak kemarin ya. Iya. Tetap jam 5. Ya, insya Allah nanti kalau jam 5 atau setengah 4, nanti kalau setengah 4 saya kabari, tapi yang pasti jam 5 ya. Yang pastinya jam 5. Itu apa? Baik saja. Nanti Ya. aja dari Japri. Hai. Oke, Kak Sina. Nah, Hai. ya, silakan Kak Ulan dipimpin doa kafaratul majlisnya ya. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Kita tutup liqo pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya, Kak. Jazakallah Ustazah.